yang datang ke murid-murid Yesus mengaku sebagai utusan Yesus. Itu nabi mana? Mengatakan Yesus Tuhan. Ya, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Aku menuliskan Injil bukan dari manusia yang kuterima, tapi kuterima dari Yesus. Itu siapa itu? Itu siapa, Ibu? Sehingga pengikutnya yang percaya kepadanya memanggil Yesus Tuhan. Apa yang terjadi pada hari akhir terakhir nanti? Yesus mengusir, "Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian." Nah, itu siapa? Kalian itu siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang bermukjizat di gereja dalam nama Yesus itu siapa? Dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Quran saya yang menjelaskan itu. Yang kedua, Al-Quran saya mengatakan fabashirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir tentang azab yang pedih. Nah, saya harus menyampaikan azab yang pedih. Wahai orang kafir, kalau kalian mati dalam kekafiran, kalian masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Itu perintah dalam kitab suci saya. Dan ternyata memang Yesus juga mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk neraka. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Matius 13 nomor 50. Ternyata orang Kristen masuk neraka. Menurut siapa? Menurut Bible. Itu adalah sabda Yesus katanya. Gitu itu. Apa itu Matius 7? Coba, saya nggak ada kitab di sini. Matius 7 mengatakan bahwa Kristen masuk neraka, diusir oleh Memang tidak boleh sepenggal. Itu Jadi menurut Ibu yang diusir di situ siapa? itu perikopnya apa? Orang Perikopnya yang tidak mengenal Yesus, itulah nabi-nabi palsu, itulah yang disebut Yesus. Nah, baik, Bukan bagus. kamu yang memanggil saya Bagus. Tuhan, maka kamu akan Bagus. dan Bapak gitu kan? Itu Ya. dari atas yang dimaksud, bukan kami yang memanggil saya Tuhan. Itu adalah nabi-nabi palsu. Nah, sekarang siapa? Sekarang nabi mana yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Nabi Kristen. Ayo. Nabi mana yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Ayo. Kristen. Ayo. Pindah, jantung pindah ke kanan. Bukan pindah jantung ke kanan. Itu yang dimaksud Matius tadi. Itu harus dibacakan. Itu Ya sudah dibaca kan? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi Ya. sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya. Oke. Nah, Jadi itu sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus nyamar-nyamar seperti serigala, seperti domba, tapi dia bukan domba? Siapa? Jadi kalau ya, anak diskusi ataupun namanya disebut perdebatan, kalau saya sih tidak berdebat ya, hanya diskusi. Memang tidak ada pertemuannya, pasti tidak ada pertemuannya. Tapi intinya buat saya, apa yang telah saya imani, apa Ibu yang ditanya telah nabi saya siapa? jadilah Iya. saya. Nabi mana, Bu, yang datang ke murid-murid Yesus mengaku sebagai utusan Yesus? Itu nabi mana? Mengatakan Yesus Tuhan. Ya, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Aku menuliskan Injil bukan dari manusia yang kuterima, tapi kuterima dari Yesus. Itu siapa itu? Itu siapa, Ibu? Sehingga pengikutnya yang percaya kepadanya memanggil Yesus Tuhan. Apa yang terjadi pada hari akhir terakhir nanti? Yesus mengusir, "Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian." Nah, itu siapa? Kalian itu siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang bermukjizat di gereja dalam nama Yesus itu siapa? Siapa itu, Ibu? Itu siapa? Ya kita yang beribadah kan, kalau tidak beribadah kan begitu dalam nama Yesus. Iya, itu siapa? Umat siapa itu? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Ya, umat Kristen. Kristen. Ya sudah. Makanya saya datang hadir menyampaikan pabashirhum. Apabila manusia kemudian kelak dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan memusuhi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan biibadatihim kafirin akan diingkari. Nah, kalian memuja Yesus, Yesus ingkari, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan."
Berarti Al-Quran betul. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Tuh, Al-Quran saya mengatakan itu. Yesus juga dalam Matius 7 mengatakan itu. Maka berterima kasihlah kepada umat Islam yang menyampaikan kabar gembira ini. Bukan maksud kita menghujat, bukan maksud kita masuk-masuk ke dalam kitab saudara, bukan. Kitab saudara yang masuk ke Islam, maka kami bereaksi. Kalian yang memberi kemudian aksi lebih utama yang pertama, kami kemudian merespon aksi Anda itu. Begitu Ibu. Kitab yang duluan diterbitkan itu Alkitab, tapi kok bisa kitab kita masuk ke kitab Anda? Buktinya, dari mana Anda mengambil kata Alkitab? Bukankah kata Alkitab itu adalah ucapan Nabi Isa di dalam Al-Quran? Qala inni Abdullah ataniya Alkitab. Nabi Isa yang berkata Alkitab. Nabi Isa yang berkata Alkitab, bukan Yesus. Di mana Yesus pernah berkata Alkitab? Tidak ada. Yang berkata kata Alkitab itu Nabi Isa. Sedangkan saudara Kristen tidak beriman kepada Nabi Isa, berimannya kepada Yesus. Berarti tidak boleh saudara menggunakan kata Alkitab sebab kalian tidak beriman kepada Nabi Isa. Kalian beriman kepada Yesus, berarti kitab kalian apa? Biblos. Kenapa lari ke Alkitab? Dan lidah kalian sudah fase mengatakan Alkitab, Alkitab, Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Karena kalian dari lahir sudah dipertolotoloi oleh lembaga kitab kalian sendiri. Nah, apa itu bahasanya kalau dipertolotoloi? Itulah bahasanya kayak gitu, kurang bagus Bang Juma itu. Mana ada di pertolongan. Ibu tidak percaya. Ibu tidak percaya. Silakan baca 1 Korintus. Ibu, silakan Anda baca 1 Korintus 1 nomor 19. Silakan Anda baca. Yang namanya yang kayak gitu-gitu bahasa apa mempleset-plesetkan, bilang Ibu, jangan katakan saya memplesetkan Ibu. Coba Ibu baca 1 Korintus. Bang Juma, 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang yang terpelajar dan kecerdasan orang-orang berpikir akan kulenyapkan. Tuh, berarti berpatolotoloin. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Berarti ini dia sedang mempertolotoloin. Mau juga dia orang Makassar bahasa Indonesia, dia tidak tahu bahasa Indonesianya, mempertolotoloin. Mantap. Itu dalil Bu, itu dalil. Silakan. Ya kalau yang Bang Juma katanya pleset-plesetkan kayak mau bilang Kristen, itu kan udah pleset. Saya orang Makassar Bu, Ikang. Bagaimana ceritanya? Ikang. Itu aja yang saya ambil di sini. Jagun. Gitu loh. Itu ciri khas saya Bu sebagai orang Makassar. Patulotoloi. Mempertolotoloin. Ya, kalau saya merasa Yang tuh dipatulotoloi Bu. yang jelas di sini ya kita sebagai orang Kristen atau Muslim semuanya itu satu, yaitu ciptaan Tuhan, dan mati juga semuanya kembali ke tanah. Jadi gini aja kalau dari saya ya. Iya, silakan Bu. Imanmu silakanlah kau imani, kau setia dengan imanmu. Imanmu juga. Terima kasih buat semuanya. Ya, Ibu. Perdebatan, tidak ada yang namanya berantem ataupun adu mulut. Iya, aduh Ibu. Baik sekali Ibu ini. Baik sekali Ibu ini, sayang masih menyembah anak orang. Selalu setia kepada Tuhan Yesus Juru Selamat saya. Terima kasih. Tapi itu Yesus bukan anak orang Ibu, anak Maria. Dia kan bukan Tuhan, dia itu anak orang. Gimana Bu? Pergi dia baru kali ngomong, tolong gua. Bang Juma, Iya, gimana? mau bertanya bolehkah? Boleh dong. Ini hari kok baju mah diserang sama ibu-ibu ya? Tapi boleh nggak kalau lagi ngomong itu jangan langsung dipotong? Boleh, silakan. Yang penting jangan kepanjangan sampai 3 liter, janganlah. Yang penting saya juga Yang 3 liter, gimana dong? Enggak. Sedikit aja. Cuma bertanya ini aja. Di agama Muslim ajarannya seperti ini kah? Harus
menginikan agama Kristen. Mengapa? Mempertolong-tolongin? Ya seperti inilah kita membahas-bahas Alkitab apa segala macam. Seperti itu kehajarannya. Sekarang begini, perintah Kristen benar enggak? Bahwa Kristen itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Jangan Itu dulu. jawabnya, enggak nyambung anjir, enggak nyambung. Cuma Enggak nyambung? itu kehajarannya. Enggak, gini. Ajarannya aja, tidak sama iya. Itu aja jawabannya. Dengar. Tidak ada perintah menghina, menghujat. Yang ada terus perintahnya kenapa adalah diurusin agama Kristen? ud'u ila sabili rabbika bil Benerin hikmah. orang jawab. Oke, serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Itu perintah. Ajaklah mereka kemudian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tetapi ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, kamu harus keras. Muhammadar Rasulullah berkasih sayang kepada umat Islam dan keras terhadap pembenci-pembenci Islam. Itu perintah, itu kaidah dalam Islam. Nah, kemudian innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang kafir berperang di jalan setan, tagut. Faqatilu awliya syaitan, kata Allah. Maka perangilah saudara-saudaranya setan. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi ada perintah untuk memerangi. Memerangi artinya apa? Bukan fisik, tapi secara logika, argumentasi. Perangi mereka supaya mereka apa? Mengalah terhadap kesesatannya agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Berapa banyak kemudian orang yang mu'alaf setelah mendengarkan pemberitaan Al-Quran? Nah, begitu juga dengan Kristen. Berapa banyak orang yang dimurtadkan dengan menggunakan Bible? Sama kan? Nah, sekarang kalau Islam agama syiar, Islam agama dakwah, Kristen juga agama syiar, Kristen agama dakwah. Mari saudara berdakwah, kami pun juga berdakwah. Kita uji, kita bedah di meja akademisi tentang kebenaran Islam dan kebenaran Kristen. Jangan saudara meminta kami berhenti sementara kristenisasi, pemurtadan terjadi di mana-mana. Bayangkan saja nih, kami sedang mengadakan ulang tahun Apologet Islam Indonesia. Lina Wijaya bisa-bisanya masuk ke dalam tempat kami membagi-bagikan baju yang ada data-data Bible di dalamnya. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Kalau misalnya orang kebaktian, tiba-tiba saya datang membagi-bagikan kemudian ayat-ayat suci Al-Quran yang tertulis di dalam kertas atau di dalam lembaran baju, apakah itu tidak melanggar undang-undang? Itu melanggar undang-undang. Terlalu panjang loh, terlalu panjang. Ya. Bang Juma bilang jangan panjang-panjang, iya. Tapi Oke. Bang Juma jelasinnya nyampe ke seberang sono, ke sono, ke sono. Iya, sorry. Jawabannya Anggap loh. saja yang lebihnya itu adalah bonus. Gak usah dibayar. Males. Sekarang Terus boleh nggak saya ini. tahu apakah agama Kristen itu diajarkan kepada orang lain? Gimana? Apakah agama Kristen itu diperintahkan untuk diajarkan kepada orang lain? Enggak. Loh, Matius 28:19 jadikanlah seluruh bangsa. Kami nggak pernah mengajak orang Muslim masuk Kristen. Tapi kalau orang Berarti Muslim Anda tidak Kristen, menjalankan Bible. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti Anda tidak mengikuti perintah Yesus. Bang Juma, ini aku mau nanya nih. Ngeles dia. Bukan ngeles Bang Juma. Enggak. Jadi malu. Ada perintah Enggak. padahal. Enggak, Itu terus nih aku mau perintahnya nanya di nih. dalam Bible Matius 28 nomor 19. Wahai Sasmi, ya paman, jadikanlah Suma menjadi pengikutku. Ada Jangan dalilnya. gitu Bang Juma, nggak boleh kayak gitu. Dosa. Malu dia. Ih, ngapain malu? Gimana dong? Akan ada Aku perintahnya. santai aja Bang Juma, santai aja. Bahkan kalau adik ini tahu di dalam Markus ya, Markus 16, apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Aku lagi di Nah, luar. itu Bang apa Juma. katanya? Lagi di luar nggak bawa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena Injil, Bible harus diberitakan kepada ayam, monyet, anjing, babi, kupu-kupu, kecoa, seluruh Bang makhluk. Juma, aku mau nanya Gimana dong? Bang Juma satu-satu boleh kah? Tadi katanya boleh. Ih, Bang Ya udah Juma. silakan.
nggak konsisten Bang Juma. Ya udah, silakan. Boleh ya? Nanti kalau butuh nomor HP saya, silakan minta di Pak Bom Bom ya. Boleh Bang Juma. Ya. Nih mau nanya Bang Juma. Terus Ya. Bang Juma Sebentar, izin Bang Kris di mute dulu Bang Kris. Nanti kesempatannya sebentar Bang Kris ya. Jangan gitu Bang Kris. Iya, ini Bang Kris kalau ada perempuan gatal juga mulutnya. Yang dulu apa? Paling juga mau mempertolo-toloin. tuh kan Bang Juma nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Terlalu kasar kita dengar. Enggak lah, ya udah, sorry. Minta maaf dong. Malam. Maafkan aku, Paman. It's nggak boleh kok paham saya kan cewek. Oh iya kan? Kok suaranya di sini kayak perempuan? Hah? Serius, aku mendengarnya kayak suara perempuan loh. Sorry kalau gitu, sorry. Emang bedanya perempuan sama cewek apa? Oh beda ya? Ih, nggak jelas. Kayaknya perempuan-perempuan di sini pada birahmawati ya. Inilah kan. Astaga, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Silakan. Saudara siapa namanya? Resmi, silakan. Apa lagi pertanyaannya? Oh, Woi, Christian diam dulu. Christian kenapa gatal kali mulutnya? Diam dulu. Ya, bagus. saya mau nanya loh Bang Juma. Dari tadi Iya, makanya nggak silakan. dikasih loh. Ih, jahat banget sih. Enggak, silakan. Bang Bagus sekali Juma, ada pertanyaannya. untungnya nggak sih? Apa? Bang Juma bacain semua isinya Alkitab tentang Kristen, ada untungnya nggak sih? Apa sih manfaatnya gitu? Perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, Iqra. Baca. Baca. Iya. Manfaatnya nanti kemudian, manfaatnya gitu buat Bang Juma loh. Manfaatnya kemudian, alhamdulillah umat Islam terbangun dari tidur panjangnya. Ternyata di dalam Bible, setelah kita baca Matius 7, Bible, Yesus mengusir orang Kristen. Itu manfaatnya. Sehingga orang-orang Islam yang tadinya pingin masuk Kristen, nanti kalau masuk Kristen kita diusir sama Yesus, diusir ke neraka lagi. Astaga, Itu Bang manfaatnya. Juma terlalu jauh. Kami nggak pernah mengajak orang Muslim masuk Kristen loh. Jangan ambil dia dari Tuhannya. Ya, kalau memang mau mengenal Kristen ya, jangan karena cinta, jangan karena paksaan. Memang benar-benar dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan sama. Tuhan masuk yang mana Islam justru? juga. Jangan karena cinta masuk Islam, tapi karena memang Tuhan dia yang mana? Muslim. Justru karena Kristen ini salah cinta, ya, salah Tuhan, makanya diusir. Coba Matius 7 yang tadi, Matius 7 nomor 21, 22, 23. Ayo, jujur dong. Benar enggak Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan? Ya benar. Berarti kalian salah Tuhan. Menurut Yesus kepada siapa harus bertuhan? Kepada Elohim, hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Kita anggap itu benar Bang Juma. Oke. Jangan dianggap, memang itu benar. Iya. Aku yakin deh gitu dong. daripada berdebat kita ya kan. Oke. Nah, Oke, lanjut. kalau memang seperti itu, apakah Bang Juma sudah tahu bahasan tentang Kristen itu jelek, tentang Islam itu benar? Terus suatu saat kalau memang Bang Juma sudah meninggal, udah pasti masuk surga gitu? Oh jelas. Oh, Kepastian udah masuk berdasarkan surga dong. Al-Quranul Karim itu jelas. Kalau presiden yang menjanjikan sesuatu, itu belum tentu, meragukan. Tergantung kondisi keuangan, kondisi negara kita seperti. Tapi kalau pencipta langit dan bumi itu menjanjikan, mustahil ingkar. Iya kan? Aduh, gimana dong? Jadi panas, Jakarta panas banget. Kenapa? Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mukmin ini? Orang Islam. Yaitu mereka yang sholat, zakat, menjaga amanah, tidak berzina. Mereka semua akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Tuh jaminan. Nah kalau kita menyembah Yesus, mana jaminannya? Tak ada. Yang ada jaminan usir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kami mau diusir, enak aja. Siapa mau ngusir? Nggak ada kali Bang Juma. Matius 7, Cak Ayu. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mau diusir sama Yesus? Ya tentu nggak mau dong. Terus bentar Bang Juma. Tadi kan kata Bang Juma
udah jamin masuk surga. Emangnya Bang Juma udah cek gitu ke sana, pahalanya udah seberapa banyak gitu? Memang menurut Bang Juma seperti ini nggak dosa gitu di agama Bang Juma? Udah jamin Loh, masuk surga emang gitu? kita ngapain ini? Ya Bang Juma kan mengolok kita kan agama bukan cuma Kristen berdua loh. di sini, bukan di tempat gelap-gelapan kita ini berdua, enggak. Di sini gelap loh Bang Kita Juma. di sini banyak orang loh yang ngisikan kita. Jadi apapun yang terjadi di sini tak ada unsur dosa. Kok? Iya kan? Bukan cuma berdua kita di sini. Banyak orang di sini yang menyaksikan kita. Nanti kalau cuma berdua itu baru bisa diragukan. Tapi kan kita masih banyak orang di sini. Pertanyaanku nggak nyambung yang lain dijawab. Ya memang Gimana nggak dong, nyambung. nggak seru. Loh, Loh, katanya berdosa. Saya katakan tidak berdosa loh. Anda bertanya Yang aku tentang Bang Islam. Juma, tadi kan kata Saya- Bang Juma udah pasti tahu masuk surga. Emangnya Bang Juma udah cek Memang di Bible itu ada sana? surga ya? Lain jawabnya. Saudari, Memang di Bible ada surga. sebenarnya nggak ada sih. Yang ada cuman Apa? Uranus. Uranon. Tukang Uranon kawin atau gitu ya? Uranus. Hah? Yang ada tukang kawin ya? Tukang kawin. Wih, bangga kali aku kalau aku dibilang tukang kawin. Berarti aku selevel Nabi dong. Kayak Nabi Daud, Nabi Salomo, Abraham. Bahaya itu. Janganlah. Ya kan dikawin boleh nikah. Tapi Yesus kok nggak? Tapi kenapa Yesus nggak kawin-kawin ya? Kami boleh nikah sampai 4 kali. Kalau adil. Bukan. Ah, Ada sekarang- apa coba kayak gitu? Sekarang dalilnya pawahida. Cukup 1. Ada nggak di Kristen perintah pawahida? Cukup 1. Aku belum mengetahui ke situ sih Bang. Ada nggak ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya di Kristen cukup 1? Nggak ada. Bahkan di dalam Lukas 18, sabar dulu. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapatkan berkali lipat saat ini juga. Ayo. Berarti Yesus tidak membatasi karena dia mengatakan berkali lipat. Intinya Bang Juma, namanya Apa? hidup ini kita kan bermainnya hati. Ya ngapain Ya. pelihara istri 3? Ngapain kawin baik? Satu aja nggak bisa. Masa mau Oke. 3? Nggak Oke, menyala sekarang itu, Bang. begini. Sekarang begini. Apakah saudara sudah punya suami? Belum, saya masih gadis. Oh, pantasan. Sama kalau gitu. Ya Allah ya Karim. Kebetulan saya juga masih gadis. Allahu Akbar. Nah, Nggak sekarang. mau ikut seberang. Hah? Nggak mau ikut ah. Loh, gimana ceritanya? Coba lihat ya. Coba kita lihat. Ayah atau ayah kita nih, atau seorang suami cuman punya istri 1, yaitu ibu. Keluar dari rumah, apakah ada jaminan suami ini tidak jatuh cinta kepada wanita lain? Itu dulu. Itu Ada tergantung dong. orangnya, tergantung Nah, orangnya. tergantung Kalau bisa patah hati, orangnya. Oke, tergantung orangnya. Oke. Sekarang orang mana yang tidak bisa jatuh cinta kepada wanita cantik sejantik dirimu? Ayo. Laki-laki mana? Hah? Dia yang ada istri, dia yang belum ada istri, dia yang baru ABG, dia yang sudah mahasiswa, dia yang sudah kerja. Begitu lihat kamu berjalan, pasti dia jatuh cinta. Ayo. Benar kan? Enggak Bagaimana sih. dengan mereka Enggak. yang sudah punya suami? Hah? Begitu lihat kau jalan, telan liur dia. Bahkan rokoknya ikut tertelan. Ketika kemudian tidak ada perintah untuk menikah lagi pada saat dia cinta kepada wanita, dan kebetulan saja juga dirimu suka sama orang itu, apa yang terjadi? Nikah? Nggak mungkin. Yang kalian lakukan adalah berzina. Enggak ya, Begitu enggak. pun. Ajaran kamu Enggak, ada ini seperti cuma itu. analogi saja. Jangan bermimpi, Kristen kita nggak boleh perhatikan. berkata kalau Ini ada berzina. ini hanya sekedar analogi. Jadi sang suami melakukan persinahan, entah itu di bawah pohon, entah itu di hotel, entah itu di wisma, di pos ronda, atau di kolong jembatan. Yang penting terlampiaskan. Begitu dia pulang, dirapikan rambutnya pakai parfum. Selamat malam mama. Papa sudah pulang. Dia tidak tahu kalau tadi botolnya habis cuci di luar. Ayo. Berarti itu pengalaman Bang Juma. Bukan. Ini kita berbicara mengenai poligami. Tapi kalau di Islam, la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati persinahan. Gitu ya. Boleh Jangan kawin kau baik. dekati persinahan. Ketika seorang suami keluar rumah, meninggalkan rumah, dia jatuh cinta kepada wanita lain, balik dia ke rumah. Dia tidak berzina. Kalau dia sudah tidak tahan nafsunya, wanita yang dicintainya pun tidak tahan nafsunya, dia sampaikan, wahai wanita, ya paman, aku punya istri, nggak apa-apa paman, jadikan aku yang kedua. Nikah, haram nggak? Halal. Halal. Sekarang kalau ada orang Kristen 1 istri,
Suami keluar rumah, kamu suka aku? Ya, aku punya istri. Gak apa-apa, jangan sampai istrimu tahu. Bermain dia, itu apa upahnya? Zina. Jadi lebih baik nikah daripada berzina. Orang yang membenci poligami berarti cinta kepada persinahan. Itu intinya. Kalau tidak ada persinahan, poligami itu lalu aku belum ngomong. Kalau tidak ada poligami, Sasmi nggak punya Tuhan, karena Bunda Maria hasil daripada poligami juga. Masa sih? Yes. Belum tahu Ada dia. kamu mah. Gimana dong? Sekarang saya tanya Kan dulu nih. menurut kamu aja. Itu Enggak, menurut bukan. kamu. Itu data. Begini, saudari, Datanya begini. mana coba lihat? Coba Oke, lihat. Ada tunggu kan? dulu. Saya tanya dulu. Nabi Yakub istrinya berapa? Belum tahu, soalnya belum baca sampai ke situ. Nabi Yakub itu istrinya 4. 1 istri, Aduh. 3 gundi. Yes. Dari keempat istrinya melahirkan kemudian 12 anak. Benyamin. Kemudian siapa lagi? Yusuf. Apa lagi? Yehuda. Siapa lagi? Nad. Dan seterusnya. Termasuk Israel. Jadi Yakub dari 4 istrinya melahirkan 12 anak keturunan. Dari 12 anak keturunan ini kemudian lahirlah kemudian Bersyeba. Lahirlah kemudian Daud. Daud menikahi istrinya orang yang bernama Bersyeba. Terus Bang Daud? Juma, aku mau nanya ini dulu deh. Lomcat lagi. Mau menang sendiri. Serius, 3 tahun yang lalu aku pernah Yesus jadi Yesus itu punya kakek poligami. Udahlah, jangan bahas, jangan menjelek-jelekan. Kakeknya Yesus itu bernama Daud. Ya. Daud itu istrinya 600-an beserta dengan selir. Salomo anak Daud itu memiliki bini dan istri 700 orang. Ayo. Gimana dong? Tidak ada seperti itu, tidak ada seperti itu. Baca kitab 2 Samuel 11 nomor 14 sampai nomor 27. Daud kemudian diceritakan banyak istri. Salomo memiliki bini dan selir 700 wanita. Baca 1 Raja-Raja 14 nomor 21 sampai nomor 31. Itu kan, Jadi semua itu kan raja-raja di bacaan Bang Juma. Kalau di Kristen itu nggak ada loh. Set dah. 2 Raja-Raja itu kitabnya Kristen yang Kristen ambil dari agama Yahudi, Cak Ayu. Itu bukan kitabnya umat Islam. Ngada-ngada nambah-nambahin itu mah. Catat sekarang 1 Raja-Raja 14 nomor 21 sampai nomor 31. Kalau di situ tidak ada, silakan telepon saya besok. DM aja nanti Bang Juma bisa. Iya. Silakan baca 1 Raja-Raja 14 21 sampai 31. Itu jelas Gak itu. mau, maunya di DM. Ini perempuan ini Birahmawati dia ini. Enggak. Mau berteman. Silakan. Apalagi? Christian diam dulu napa Christian? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Gatal kali mulutnya laki-laki satu ini. Sabar, kita gantian apa? Gantian. Habis ini Anda boleh ambil alih. Sabar dulu napa? Tapi Matius 5 nomor 27 Cuma yang mengingini perempuan berzina dalam hatinya bagaimana itu? Nah itu dia, bahaya itu.